Jadi kalau kita kecopetan atau kena musibah, di balik ini ada nikmat besar yang belum kepikir oleh kita. Asal sabar. Sabar itu tidak akan terjadi kecuali segera ingat Allah dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa masya'afa'al, kemudian banyak istighfar dan syukur. Kenapa syukur? Kecopetan dompet. Untung yang hilang cuma dompetnya aja. Tidak dengan celananya. Iya kan? Gimana kalau Bapak ketiduran di angkot? Hilang semuanya kan? Syukur atau tidak? Syukur. Tapi dia nyopet dengan celananya. Maaf gak usah dibayangin lah. Syukur bapaknya enggak hilang. Betul tidak? Musibah dengan nikmat tuh. Musibah tuh kecil dibanding nikmat yang ada. Tuh begitu. Itu yang tidak cocok. Di rumah bagaimana? Sama. Di rumah kalau ada masalah, bikin galau itu pasti harap dan takutnya ke makhluk. Harusnya Allah. Pak, saya baru lihat tidak sengaja tadi di medsos, ada para pesulap. Kami para pesulap. Ya, kata para pesulap itu. Kami bisa menghilangkan barang. Ya, ada 5 tuh 6 di belakang. Ya, kami bisa mengadakan uang. Ya, kami tidak takut istri. Nggak ada yang jawab. Pada pergi itu semuanya para pesulap tuh. Akhirnya pesulap yang ngomong di depan itu, saya juga akan ikut mereka. Gitu katanya. Harap ke makhluk, dengar ya. Harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta ke makhluk berlebihan, itu sumber ketidakbahagiaan. Jangan ibu ingin dicintai suami habis-habisan, gak akan bahagia. Bapak tidak usah menuntut istri mencintai bapak habis-habisan, gak akan bahagia. Bapak baru bisa bahagia kalau istri bapak tidak begitu cinta sama bapak dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jangan lebay. Kalau istri tidak menyebut sayang ke bapak, gak apa-apa. Tapi istri sayang kepada Allah, baru bahagia. Istri terlalu cinta ke suami, terlalu berharap ke suami, takut ke suami, gak ada cerita bahagia. Kenapa dia gak bahagia? Allah tidak suka. Bu, jawab. Oh, saya tidak boleh berharap. Terserah. Bu, siapa yang menciptakan ibu? Yang menghidupkan emak-emak ini siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Allah atau suami? Yang mengislamkan ibu siapa? Jawab. Yang ngasih pahala, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang bisa memasukkan ke sorga siapa? Tuh, suami nggak disebut sepatah kata pun. Mau ngapain habis-habisan memikirin suami? Ibu, saya tidak nyuruh benci ke suami, tapi jangan menuhankan suami. Ciri dituhankan itu apa? Di antaranya adalah ingat terus. Jangan kebanyakan ingat suami, Bu. Karena suami ibu belum tentu
Bukan belum tentu ingat. Belum tentu panjang umur. Bu, mau tenang, ingat suami, segera ingat. Masalahnya saya belum punya suami. Ingat suami orang, langsung ingat Allah. Pokoknya nggak boleh telat, harus ke Allah. Sebelum ibu minta apapun ke suami, minta dulu ke Allah. Suami tidak akan memberi manfaat sekecil apapun tanpa izin, yang membuat ibu kecewa, sakit hati, jengkel, karena ibu mintanya dari suami. Idza sa'alta fas'alillah. Jikalau kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Jikalau kamu mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Baru bicara ke makhluk. Tapi hati jangan berharap. Itu kunci tenang. Pak, ini kerudung saya sepertinya sudah harus diganti karena ini 3 in 1. Keluar jadi kerudung, di rumah jadi taplak, mau tidur jadi sarung bantal. Sebelum ibu minta ke suami, ke Allah dulu. Ya Allah, wahai pemilik semua rizki, tidak ada satupun rezeki bentuk apapun kecuali hanya milikmu, darimu ya Rozak. Saya minta kerudung ya Allah, mohon. Kalau lewat suami, alhamdulillah. Selesai doa, Mas kalau ada uang lebih, boleh enggak saya minta buat beli kerudung? Mulut aja, hati enggak usah. Ya Allah, sekiranya rezeki saya lewat suami, alhamdulillah. Sekiranya tidak engkau beri, juga tidak apa-apa. Buatlah hati saya ridho. Bu, maaf ya Bu, saya tuh lagi benar-benar ikhtiar, tapi belum ada hasilnya. Tenang Pak, semuanya ada waktunya. Tenang tidak? Jangan bersandar ke makhluk. Jangan kelamaan ingat makhluk. Kecuali segera kembalikan ke Allah. Itu kunci tenang. Mau teori apapun, pokoknya kalau ada kejadian, jangan segera, jangan tergesa-gesa maksudnya. Waduh, silakan nih. Jangan tergesa-gesa ngomong, jangan tergesa-gesa bereaksi, kecuali harus zikir dulu. Nanti beda reaksinya. Monyet lu. Coba. Lelaki, pemuda, kalau ada yang nyebut monyet bagaimana? Jawab atuh, sing jantan, hei. Timpuk. Kalau ada yang nyebut monyet bagaimana? Tenang, tahan dulu. Walaupun jengkel jangan. Monyet. Apa? Curut? Gak boleh. Tahan. Ingat izin Allah. Ini izin Allah bukan yang menghina. Atau dijawab hadirin mumpung sederhana. Saya tidak berharap tapi ya. Yang menghina kita izin Allah bukan? Mungkin gak ada orang menghina tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yang menghina kita tuh cuma jalan dari Allah. Jalan apa? Untuk menguji kita. Dengan ada yang menghina, kita bisa mengamalkan Al-Furqan 63, benar? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila ada orang jahil yang ngomongnya tidak baik ke kita, apa perintah Allah? Qalu salaman. Perkataan yang baik yang mengandung keselamatan.
Ini ada sekarang takdir ini. Kita dihina. Enggak tiap hari hadirin. Dan enggak lama. Monyet. Enggak mungkin capek dia juga. Ya, sesekali aja. Dan enggak lama, enggak mungkin seminggu nyet. Jadi dia yang jadi monyet ya. Dan lagian mau ngapain sakit hati? Kita monyet bukan? Pakai dong akalnya. Hei monyet lu. Kita bukan monyet. Berarti dia tidak tahu monyet. Atau kita mirip monyet. Kalau kita bukan monyet, apa jawabannya? Bukan. Hei monyet lu. Bukan. Assalamualaikum. Mau ngapain juga kita berantem gak ada kerjaan. Betul tidak? Urusan masih banyak, cicilan belum lunas, anak belum beres sekolah, sholat belum khusyuk. Mau mikirin orang yang nyebut monyet. Ya Allah, jangan takdirkan saya mendengar ini sesudah ceramah ini. Karena dulu pernah ada yang ngomong, tetap aja yang kepikir mah kunci roda hadirin. Bu, Pak, asal kita disebut orang berbuat tidak bagus, ingat ini takdir Allah, qadarullah wa ma syaa. Telat ingat Allahnya, jadi berantemnya. Jelas? Jangan bereaksi, tahan, zikrullah, nanti Allah nurunkan tenang, baru nanti kita bereaksi dalam bimbingan Allah. Makanya dua sifat yang sangat disukai Allah, al-hilm dan al-anah. Menahan amarah dan tidak tergesa-gesa. Kita selalu tergesa-gesa kan? Ngejawab tergesa-gesa. Orang lagi bicara dipotong oleh kita omongannya. Kalau ngejawab belum juga selesai, udah dijawab lagi. Nge-WA, yang gak enak dibalas. Cepat-cepat. Nanti kita pasti nyesal. Zikir dulu ya, hadirin. Istri menjengkelkan di rumah, bagaimana Pak? Pergi lagi. Ampun, cobaan ini ya. Istri menjengkelkan, bagaimana Pak? Izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Ya Allah. Sudah 3 jam ini ngomelnya. Dan itu lagi. Engkau sudah mendengarkan semuanya. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya Allah. Astagfirullah. Ini izinmu ya Rabb. Ampun, pasti kejadian ini diundang oleh dosa saya. Tadi saya tidak jaga pandangan di jalan, di kantor. Astagfirullah. Saya juga tidak jaga pandangan, lihat HP, astagfirullah, ya Allah, pulang jadi bonyok begini, astagfirullah. Boro-boro jadi jengkel ke istri, tapi malah jadi tobat dan berterima kasih karena istri sudah jadi jalan, kita jadi evaluasi diri. Jelas tidak ini hadirin? Gini emang hidup mah. Orang ribut, marah-marah, nggak ada urusan marah-marah. Ada memang yang kita dibolehkan marah dengan niat yang benar, alasan yang benar, cara yang benar. Tapi tidak untuk jadi orang yang marah-marah terus. Nah, apalagi ya dalam hidup nih, sok yang bikin nggak enak apa? Kalau lagi begini emang soleh semua, tenang. Ya masalahnya, ibu udah ngapling di sini nih. Ini kan rebutan. Dari jam berapa Bu? Jam 6 ngapling ini. Luar biasa. Sudah 5 jam. Ya Bu? Jam 5 ibu ngapling. Subuh di sini. Masya Allah. Udah ngapling. Tiba-tiba mau ke toilet. Sudah.
Pas ke belakang balik lagi kapling diisi orang. Marah ya Bu ya? Gagal hadir. Saya kan suka lihat ibu-ibu. Aduh ya Allah. Padahal masih ada space tuh, ada sisa. Pernah dengar ceramah ini enggak Bu? Gini ya Bu ya. Ibu ingin bahagia. Ibu udah ngapling. Ceritanya pengen bahagia. Tapi ibu sebetulnya tegang. Karena takut kaplingnya direbut orang. Betul Bu? Ini kaplingers yang depan ini ya. Udah itu ibu ke belakang. Ternyata ada yang duduk di samping sajadah kita. Atau di atas sajadah. Nggak usah pakai marah. Ya, weh ibu. Izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Ujian bukan? Tinggal diusap punggungnya. Bu, maaf. Ini sajadah saya. Terserah saya. Gimana? Dipiting atau gimana? Ujian bukan? Ujian. Tenang aja. Ya, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di sini. Jawab, ada kebaikan tidak? Ada. Semua ujian itu besar kebaikan di belakangnya. Kalau misalnya, enggak Bu, saya udah di sini. Tenang aja. Ya, Ibu silakan geser sedikit ya. Biar saya enggak mau, saya mau di sini. Apa-apa. Biar saya duduk di belakang Ibu ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bahagia. Allah lihat tidak? Lihat tidak? Siapa yang menguasai ibu-ibu yang duduk di sajadah Ibu teh? Allah. Udah gitu si Ibu teh lihat, Bu maaf ya Bu ya sikap saya. Tinggal dibalikan hatinya, tidak susah. Tapi Ibu bahagia loh. Kalau kita mau ngalah gitu ya, oh di sini masih ada sedikit lagi, silahkan rasakan bahagia. Dibanding Ibu terus ngejegang begini, ya, dorong jadinya yang lihat begini, karena takut. Hidup kalau nyari pahala tidak akan menderita. Yang menderita itu memuaskan nafsu belaka. Ayo itu dalam yang tidak cocok. Apakah kalau kita mendapatkan yang cocok kita pasti tenang? Apakah kalau mendapatkan yang cocok kita pasti tenang? Belum tentu. Ibu punya tas bagus, mahal, pasti tenang? Justru makin mahal, makin bagus, makin stres. Takut gerimis, takut disangka KW. Gelisah Bu, takut kedudukan, stres. Kecuali syukur. Jadi ketika dapat sesuatu, ini milik saya, ini jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya, ini adalah ide saya. Ketika dapat sesuatu nyantel, bukan ke Allah, pasti tidak bahagia. Ibu masak buat suami, terus suami udah ada janji di luar. Ibu kecewa, saya sudah masak dari jam 3. Saya sudah sediakan, saya, udah pasti nggak bahagia tuh. Alhamdulillah, Allah memudahkan saya bisa masak. Allah yang menolong saya bisa masak. Tapi belum dimakan karena segalanya ada takdirnya. Tapi pahalanya insya Allah Allah sudah catatkan. Beres. Makanya Pak, kalau dapat sesuatu tidak akan bahagia kalau itu milik saya, jerih payah saya, hasil perjuangan saya, kecerdasan saya. Kalau terus saya, udah selesai itu. Tidak bahagia. Tapi kalau ini min fadlir rabbik, semua dari Allah. Semua karunia Allah. Semua adalah kemurahan Allah. Baru tenang. Jelas hadirin?
Makanya hilangkan sayanya, yang ada adalah karunia Allah. Ibu ngasih beasiswa ke anak yatim. Nah, ini ada rezeki. Terus anak yatim bilang begini, Ibu, Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu sudah membiayai saya sekolah. Ini tahun ketiga saya akan lulus. Terima kasih ya Bu, Pak. Lalu mana yang bikin bahagia nih? Lalu si ibu mengatakan begini, makanya nak, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Enggak gampang nyari duit sebanyak ini. Ha? Orang lain banyak yang perlu. Ibu teh sampai ngurangin makan demi membiayai kalian. Kira-kira bahagia tidak? Tidak, karena merasa saya yang punya uang, saya yang ngasih, saya yang berjasa, pasti nggak enak. Beda dengan begini, terima kasih. Nah, sesungguhnya semua rezeki ini hanya satu yang memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah rezekimu dari Allah. Ibu dan bapak hanya jadi jalan saja. Doakan supaya ibu bapak disukai Allah, diterima jadi amal soleh. Semua ini hanya Allah yang ngasih. Ya, banyak syukur ke Allah, belajar yang sungguh-sungguh supaya Allah senang. Kalau nanti ada rezeki, insya Allah Allah mudahkan. Enak tidak? Tuh begitu. Makanya udahlah, nggak usah kebanyakan nyebutin apa-apa, kecuali segera sambungkan ke Allah. Harga tanah naik terus, stres jangan. Stres jangan. Apa harga tanah naik terus, dipikirin nggak dipikirin juga tetap naik. Tapi gimana dong? Saya ngontrak terus, saya nggak bisa beli rumah. Shh, emang wajib punya rumah di dunia? Hah? Wajib tidak? Tidak. Yang wajib itu berusaha punya rumah di sorga. Sahabat Nabi sampai 300 orang ahlu sufah tinggalnya di masjid. Nggak kurang kemuliaannya ya. Tenang, harga rumah makin naik. Itu urusan tanggung jawab siapa ya? Tugas kita menyukurin rumah yang ada. Nyukurin kontrakan yang ada. Jangan capek mikirin yang belum ada. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya kontrakan. Di rumah banyak baca Quran. Di rumah banyak sholat sunnah. Allah lihat tidak? Mudah tidak bagi Allah ngasih tempat lainnya? Mudah. Semua rumah di dunia milik Allah. Gitu, telat ke Allahnya stres. Kira-kira saya dapat jodoh enggak tahu ya. Umur saya sudah mendekati kepala 4, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut ya. Saya makin tua tapi belum ada. Allah yang menciptakan. Enggak ada orang nikah tanpa izin Allah. Ada yang diizinkan, ada yang diridhoi. Tapi apakah ada yang mau sama saya? Saya enggak begitu cakep. Yang bikin wajah siapa? Siapa? Kalau hanya yang cakep-cakep yang punya jodoh, berarti kita enggak punya jodoh semuanya. Suka-suka Allah. Mau umur berapa, mau lumpuh, mau tunanetra, mau tuli, kalau Allah berikan pasti terjadi. Makanya jangan kelamaan mikirin umur, segera kembali ke Allah. Pokoknya CBY, cepat kembalikan apapun urusan kepada Allah. Banyak ingat Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan yakin. Zikir itu apa aja sih?
Ada yang pakai akal, tafakur seperti tadi. Ada yang pakai lisan, subhanallah, walhamdulillah, doa, baca Quran. Ada yang pakai hati, yakin ke Allah. Allah maha dekat, maha mendengar. Ada yang pakai tubuh, beramal. Ini lagi zikir ini hadirin. Makanya tenang tidak? Ini lagi zikir nih. Karena kita lagi mematuhi apa yang Allah perintahkan. Yaitu belajar. Datang untuk itikaf, mencari ilmu. Amal soleh itu zikir. Ibu masak itu zikir. Kalau diniatkan untuk masak keluarga. Bapak membanting-banting tulang karena tukang daging ya. Dengan niat usaha itu zikrullah. Tapi ada satu zikir yang paling komplit. Kalau ingin cepat ditolong oleh Allah. Tahu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu tadi, alladzina idza asabatum musibah qalu innalillah, dan prakteknya supaya cepat ditolong Allah adalah sholat. Tidak ada yang lebih komplit zikir selain sholat. Ada takbir, ada wudu, ada ngadep kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada ruku sambil tasbih, ada sujud. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah, sujud. Ada doa di antara dua sujud, ada syahadat, ada salam. Komplit sekali. Makanya kalau ingin ditolong oleh Allah sesudah tadi ya berusaha bersabar, wa aqimis sholat. Masalah kita tuh sholatnya jelek. Jujur, betul atau betul? Sudah tahu ciri orang yang sholatnya jelek? Kalau tahu, kalau tidak. Karena kunci pertolongan Allah itu sesudah syahadat adalah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lanjutnya. Hayya 'alal falah. Kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang sempurna, sholat kuncinya. Makanya ingin hidup tenang, selain yang tadi, zikirnya sholat. Ayo ngaku, sholat kita kan kurang bagus. Yang bagus itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyif. Kalau yang kurang bagus cirinya apa? 7. 6 kata Imam Ibnu Qayyim, saya ikut-ikutan nambahin 1. 1, orang yang sholatnya tidak menjadi jalan pertolongan Allah adalah 1, orang yang beban, berat kalau mau sholat. Tapi kalau orang yang disukai Allah, yang akan ditolong Allah, senang sekali. Mau sholat itu senang. Ditunggu waktu sholat itu. Sebelum azan sudah siap. Tapi bagi orang yang sholatnya jelek, baru duhur, udah asar lagi. Cepet banget. Barusan isya, barusan maghrib, udah isya. Kok subuh sekarang pagi bener ya? Kayak jengkel gitu ke sholat.
2, ciri orang yang sholatnya tidak menjadi bahan penolong Allah, ria. Jadi dia tuh semangat sholat kalau diketahui orang lain. Kalau tidak ada orang lain, malas. Bisa jadi tidak sholat. Kalau ada orang, apalagi atasan atau calon mertua, dia sholat. Ini sholat. Fawailul lil musallin alladhina hum an sholatihim sahun. Hati-hati nih yang ria. 3. Oh, kalau orang yang disukai Allah, oh udah sholat itu urusan anteng dengan Allah ya. Apalagi tahajud, oh tahajud itu amalan terbaik sesudah sholat fardu adalah tahajud. Rahasia, senang, berdua dengan Allah, asyik. Gitulah orang-orang yang ditolong Allah lewat sholatnya. 3, ciri ketiga orang yang sholatnya kurang baik, asal-asalan. Persiapannya asal-asalan. Wudunya juga lambut. Nanti kaki, kalau wudunya jelek, besar kemungkinan sholatnya jelek. Pakaian asal-asalan. Pakai sajadah juga, caranya mau miring kemana aja cuek. Ngebetulin sajadah juga pakai kaki itu disepak. Pernah lihat yang ngebetulin sajadah? Nggak ada adab sama sekali. Padahal Allah melihat. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau sudah wudu beda. Rasulullah SAW kalau sudah mendengar azan beda. Seperti yang tidak kenal. Karena sesuatu sekali sholat itu. Mau hidup tenang, sholat. Mau ditolong Allah, sholat. Mau akhlak jadi bagus, sholat. Nah, cirinya adalah berikan yang terbaik. Salah satu ciri wudhu yang bagus itu, dia selalu mau menggosek sela-sela kakinya. Itu kan agak jauh. Dan ini bikin males. Harusnya dibersihkan. Biasanya cuma ditoker-toker kan. Udah gitu kan. Ciri orang yang sholatnya tidak bagus, habis wudhu jarang doa. Datang ke masjid asal-asalan. Tidak mau sholat sunnah dia. Duduk aja, males. Kalau Jumatan tidak mau telat 2 kali. Kalau datang telat, pulang duluan. Kalau bisa sebelum salam sudah duluan. Ada orang yang malas sekali. Ya. Gerakan sholat juga kalau yang tidak khusyuk. Allah. Segala dilakukan. Orang yang sholatnya jelek, menjelang sholat tuh sibuk HP aja. Kodko mati sholat. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada adab ke Allahnya tuh. Tapi saya pernah lihat ada seorang ulama, ustadz yang dikenal habis sholat, langsung buka HP. Buka HP bukan mau lihat WA dan sebagainya. Mau mengevaluasi bacaannya benar atau tidak yang tadi. Husnuzon. Karena ada di HP ayatnya. Empat, ciri orang yang sholatnya tidak bikin tenang adalah senang menunda. Ada aja alasan. Subuh kalau bisa mendekati duha. Bangun sih bangun. Tapi ada aja yang dilakukan tuh tidak segera sholat. Tahajud bangun jam 3:30. Tapi ada aja. Ngapain padahal itu saat mustajab. Nanti waktu duhur ada aja. Kenapa Bu belum sholat? Ini takut paket keburu datang. Nanti saya terganggu sholatnya.
rapat, masak, nyuci, ngepel. Perkara-perkara cetek. Padahal amalan yang sangat dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, baru birrul walidain, berbuat baik ke orang tua, baru al-jihadu fi sabilillah. Bayangkan, topnya itu sholat tepat waktu.